Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak-anak muda, anak-anak yang ada di rumah, jemaat Gloria Ministry. Kita berjumpa di sore menjelang malam, di mana hari ini hari Rabu 1 April 2020, dan kita jadikan Rabu itu menjadi Empower Night yang akan kita selang-seling dengan Worship Night. Dan malam ini Empower Night lewat studio atau dari studio ini bersama dengan Kak Roni atau Bapak Roni Tanjung, kami menjumpai Bapak Ibu, anak-anak muda, remaja, anak-anak yang ada di rumah yang sementara menyaksikan live streaming ini, untuk kita diperlengkapi lagi. Di bulan atau bulan lalu kita dengan tema knowledge atau pengetahuan, yang saya percaya kita diperlengkapi selama 5 minggu, termasuk di sela-sela tengah minggu ada Empower Night-nya. Teristimewa untuk 2 minggu terakhir kita diperlengkapi tentang virus yang lagi heboh, yaitu virus Corona 19. Dan juga minggu lalu kita belajar tentang bagaimana kita sebagai anak-anak kerajaan dalam bersikap terhadap virus ini. Saya yakin kita diberkati lewat ibadah raya online pada minggu yang lalu. Dan untuk bulan April ini, maka dengan kondisi yang terkini yang sedang terjadi tidak hanya di Kupang, tidak hanya di Indonesia, tapi secara global di seluruh penjuru dunia, maka kami dedikasikan bulan April ini dengan tema Be Strong. Jadi tema kita di bulan April ini, jadilah kuat. Ada alasan yang mendasar kenapa kita mengambil tema ini. Karena dalam kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini, itu dapat membuat kita bisa menjadi lemah, bisa menjadi khawatir, cemas, atau takut. Dan seperti yang saya singgung minggu lalu, bahwa itu dapat menurunkan daya tahan tubuh kita, atau imunitas tubuh kita akan menurun. Berhubungan juga dengan tema kita di tahun 2020 ini, elevation, peningkatan. Maka kita pun harus meningkatkan daya tahan tubuh kita secara fisik, secara jasmani, juga daya tahan tubuh secara roh. Dan di bulan April ini kita akan sama-sama diperlengkapi dengan tema ini. Dan untuk malam ini saya dasari pengajaran ini, kebenaran Tuhan ini dari 2 Timotius 2 ayat yang pertama, yang berkata, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus. Ayat ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang adalah hamba Tuhan muda, Timotius. Salah satu hal yang perlu untuk Timotius kelola, untuk dia pelihara dan dia tingkatkan, itu adalah rasa percaya diri. Timotius sejujurnya masih seringkali dia masih grogi, apalagi berhadapan dengan jemaat ataupun orang-orang yang lebih tua dari dia, yang dimana waktu dia diutus ke Efesus, maka Paulus minta secara khusus untuk jemaat Efesus, para tua-tua di Efesus, untuk dapat menerima Timotius apa adanya dengan kondisinya yang ada. Maka dari itu surat ini sekaligus juga sebagai dorongan, ya, untuk Timotius untuk tidak takut, untuk Timotius dia memiliki percaya diri. Maka Paulus dia berkata supaya Timotius ini dia menjadi kuat. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, belajar dari minggu lalu bahwa Tuhan itu tempat perlindungan yang sejati. Kalau kita taat, kalau kita lakukan bagian kita, kalau kita mengikuti SOP yang dikeluarkan oleh pemerintah kita, seperti saya sampaikan minggu lalu, maka perlindungan Tuhan akan berlaku bagi kita. Tapi
sementara perlindungan Tuhan terjadi atas kita, maka kita pun secara pribadi kita harus memastikan bahwa kita kuat. Kita pun harus memastikan bahwa kita memiliki energi yang cukup, ya, kekuatan rohani yang cukup untuk kita dapat melewati hari-hari yang kita sedang hadapi saat ini. Seingat saya, salah satu menteri kesehatan, menteri keuangan Jerman di satu negara bagian di sana, dia bunuh diri dengan menjatuhkan dirinya di rel kereta api dan dia dilindas dengan kereta api karena ketakutan, kekhawatirannya dengan akibat secara ekonomi atas virus Corona 19. Saya kurang mengingat nama dari menteri ini, tapi ini menjadi bukti bahwa dalam kondisi seperti sekarang ini membuat kita menjadi lemah, membuat kita menjadi tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan dalam pikiran kita seperti yang Menteri Kesehatan Jerman ini, bahwa dia harus bunuh diri, Bapak Ibu. Nah, tentunya kita sebagai anak-anak kerajaan, Tuhan izinkan virus ini terjadi. Banyak artikel-artikel di media sosial, baik di WhatsApp, di Instagram maupun di Facebook, yang dimana virus ini membuat orang-orang yang mungkin memberhalakan pekerjaannya, memberhalakan mungkin karirnya, memberhalakan mungkin kekayaannya, memberhalakan mungkin profesinya, memberhalakan mungkin apa yang harus dia lakukan di setiap minggu. Tapi hari-hari ini semuanya itu dilumpuhkan oleh virus ini. Dan kita harus memahami bahwa sebenarnya apa yang terjadi ini yang Tuhan izinkan. Dan ini saya akan banyak bicara di hari Minggu nanti, bahwa ini sebenarnya hanya satu peristiwa yang temporary, yang hanya sementara. Kita memang tidak tahu persisnya kapan ini akan berlalu, tapi saya percaya bahwa virus Corona 19 ini dia tidak akan selamanya. Yang setuju dengan saya katakan amin. Buat Bapak Ibu yang ada di rumah, anak-anak muda, bahwa virus ini dia tidak akan selamanya. Seperti pengkhotbah katakan bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Menteri Kesehatan Jerman ini, Menteri Keuangan Jerman ini, dia memutuskan, dia mengambil keputusan secara permanen untuk masalah yang hanya temporary atau sementara. Nah, ini tentunya kita tidak mau terjadi atas diri kita, atas hidup kita, bahwa kalau Tuhan izinkan ini terjadi, kita ada di dalamnya. Maka ini menjadi momen untuk dimana kita mau supaya kita pastikan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Makanya Paulus katakan kepada Timotius, jadilah kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Karena memang dengan kekuatan kita sendiri kita tidak bisa. Hanya dengan kasih karunia Tuhanlah yang dapat memampukan kita untuk kita melewati dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Kita harus memastikan bahwa kondisi kita itu kondisi yang dimana fit secara rohani. Iman kita itu fit, termasuk juga untuk tubuh jasmani kita ini kuat, sehat, fit. Sehingga kita dengan keyakinan, dengan mempercayai Tuhan, karena kepada Dialah sekarang ini fokus kepercayaan kita. Bisa lihat di media sosial bagaimana baik para tentara-tentara, tenaga-tenaga medis sebelum mereka melakukan tugas mereka merawat, melayani para pasien-pasien COVID-19, maka mereka harus berdoa bersama-sama
menyerahkan pekerjaan mereka, sehingga Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan mereka. Karena dari tim medis yang ada, para dokter, perawat, sudah banyak di antara mereka yang juga sudah menjadi korban. Mereka terinfeksi dan akhirnya mereka juga meninggal. Dan mereka sebagai pahlawan-pahlawan hari-hari ini, ya. Tapi disinilah kita bisa melihat bahwa hanya memang kepada Tuhan tempat untuk kita bernaung. Dan kita juga harus memastikan bahwa hidup saya, diri saya perlu pastikan bahwa saya kuat. Nah, seperti yang saya sampaikan pada hari Minggu kemarin, rahasia kekuatan kita itu ada di dalam hadirat Tuhan. Rahasia kekuatan kita itu ada di dalam Kristus. Dengan kita menerima kebenaran Tuhan, menerima prinsip-prinsip ilahi, dan kalau kita melakukan itu, maka menjadi jaminan bagi kita akan terus kuat, kita akan tetap kuat. Karena badai, saya katakan ini badai yang sedang terjadi. Saya katakan virus Corona 19 ini adalah krisis. Kita sedang menghadapi masa-masa krisis, masa-masa sulit. Robert Schuller, seorang penulis buku yang berjudul Percayalah pada Allah yang percaya pada Anda. Dia membuat statement kunci di buku tersebut yang sempat saya baca. Statementnya seperti ini: masa-masa sulit tidak akan pernah berakhir, tetapi orang yang tekun akan berhasil mengatasinya. Tentunya yang dimaksud masa-masa sulit tidak pernah berakhir bukan berarti masa sulit itu akan terjadi selama-lamanya. Tetapi yang kita hadapi seperti hari-hari ini, virus corona, ini katakanlah masa-masa sulit. Ya, sebelumnya ada virus-virus yang lain, tapi kemudian itu dia hilang dan muncul seperti yang terjadi hari-hari ini. Dan saya percaya virus ini juga tidak akan bertahan lama. Nanti dia juga akan hilang. Dan mungkin entah berapa tahun ke depan lagi mungkin bisa terjadi akan muncul virus yang berbeda lagi dengan yang sekarang ini. Ya. Karena di pengalaman-pengalaman kita, ya siklus yang saya baca, siklus 100 tahun itu yang juga dulu terkenal flu Spanyol, ya, yang juga memakan korban kalau tidak salah ratusan ribu. Artinya, kalau sekarang kita masa-masa sulit yang ada, kita tetap tekun, maka kita bisa melewati. Dan kalau ini masa-masa yang dimana kita bisa menikmati, tidak terjadi seperti yang saat ini, tapi juga kemungkinan ke depan juga mungkin akan muncul, mungkin di dalam bentuk virus ataupun, tapi mungkin dalam bentuk hal yang lain yang membuat kita juga akan ada di masa-masa yang krisis, masa-masa yang katakanlah badai yang sedang datang. Tapi kalau kita tekun, kalau kita kuat, kalau kita setia, maka kita akan berhasil melewatinya. Saya yakin tidak ada yang anti krisis hari-hari ini. Siapapun engkau, ya, termasuk juga para pendeta-pendeta, para rohaniawan-rohaniawan. Karena kita tahu pun ada sekitar mungkin 30-an para pendeta juga yang sudah korban karena virus corona ini. Mereka akhirnya juga meninggal. Ya, tentunya ini menjadi keprihatinan kita bersimpati terhadap mereka. Tapi ini menjadi bukti bahwa virus ini bisa menghantam semua kalangan orang. Ya, tapi kalau kita ada di tempat yang tepat, yaitu di dalam hadirat Tuhan, maka kita di situ akan mengalami kekuatan kita diperbaharui, sehingga kita semakin percaya, kita semakin yakin kepada kekuasaan Tuhan yang berjanji Dia akan melindungi kita sampai kepada akhir zaman. Dia akan menyertai kita sampai kepada kesudahan alam ini. Dan biarlah menjadi doa saya, ini berlaku bagi bapak mama, anak-anak muda, anak-anak yang ada di rumah saat ini, jemaat Gloria Ministry, untuk engkau diperlengkapi, menjadi kuat, bertumbuh semakin kuat, semakin meningkatkan kerohanian kita di dalam Tuhan, sehingga kita bisa menghadapi badai
secara bersama-sama. Saya percaya badai ini masih berlalu. Hari Minggu nanti saya akan bicara tentang kunci untuk kita tetap berdiri kokoh di tengah-tengah badai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.